Oke, ini penangkapan vonis mati dari Wong Ciping yang disebut sebagai bos besar bandar narkoba. Coba kita dengarkan ini tadi vonisnya yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atau melawan hukum menerima narkotika kalau satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wong Ciping alias Surya Wijaya dengan pidana mati. Menyatakan barang bukti 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina, sabu dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1033. Vonis hukuman mati ini dijatuhkan atas aksi penyeludupan 826 kg sabu dari Malaysia ke Jakarta yang dilakukan pada awal tahun 2015. Nah, saat itu Wong Ciping menyeludupkan sabu ke Jakarta lewat Kepulauan Seribu. Jadi melalui jalur laut ya. Kemudian karena kejahatan ini Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Wong. Majelis Hakim yang dipimpin oleh M. Arifin ini juga menolak nota pembelaan dan menilai Wong harus diberikan hukuman yang tegas. Kita lihat bagaimana respon dari netizen terkait dengan hal ini karena memang pemerintah saat ini sedang galak-galaknya ya untuk memberantas narkoba dan juga menegakkan hukum terkait kasus-kasus narkoba. Dan sudah bersama kami saat ini Sekjen dari Granat, Pak Ashar Suryobroto. Pak Ashar, ini bisa dikatakan ini bandar besar yang memang dicari oleh banyak negara begitu. Nah, apakah ini cukup atau memang sebenarnya masih kurang gitu melihat yang lain-lain ini sebenarnya juga nggak divonis mati gitu yang bekerja sama dengan dia? Baik, jadi pertama kami dari Gerakan Nasional Anti Narkotika ya menyampaikan apresiasi, harus apresiasi dulu ya pada Pak Hakim memutuskan hukuman mati dan juga apresiasi pada para petugas yang menangkap. Ini nggak gampang ya. Dia ditangkap dengan semua anak buahnya itu. Dan kita sana juga apresiasi pada hukuman mati yang dijatuhkan. Tapi kami juga masih masih mempertanyakan kenapa yang lain tidak dihukum mati. Ya. Dia tidak sendiri. Ini adalah suatu kerjasama. Karena kejahatan narkotika adalah kejahatan yang terorganisir, kejahatan internasional, kejahatan yang profesional dan kejahatan yang sistematik. Jadi itu adalah rangkaian besar. Satu lagi yang belum disebutkan juga adalah pemiskinan, ya, memiskinkan money laundering dari kejahatannya. Itu harus juga diungkap dan harus dimiskinkan betul-betul. Nah, inilah satu lagi hal yang saya sayangkan juga bahwa ini adalah hukuman mati yang hari ini. Hukuman mati yang kemarin itu belum dieksekusi masih banyak. Jadi akan ada cerita panjang lagi kalau dia. Kenapa penting sekali untuk segera dilakukan eksekusi mati itu? Dari data dan fakta ya, kami mendapatkan informasi baik dari BNN maupun dari Polri bahwa 60-70% peredaran gelap narkoba di luar dikendalikan oleh mereka para napi yang sudah divonis mati. Tapi sudah di penjara tapi bisa mengontrol gitu. Jadi apa? Akhirnya mereka yang sudah divonis mati aja belum diselesaikan, apalagi kita. Ya, yang lain jalan terus. Dan ini nyata karena apa? Mereka di dalam ini adalah mereka yang sudah nothing tulus, paling ujung mati kan. Nah, tapi kan kenapa tidak kita berusaha membeli fasilitas, mencari fasilitas supaya tetap bisa beredar dan siapa tahu kita bisa lolos. Dan banyak sekali upaya-upaya dan kemungkinan juga upaya dengan suatu badan-badan internasional bagaimana supaya penghilangkan hukuman mati itu berbahaya. Oke, tapi kalau kita lihat nih, kita review beberapa tahun terakhir saja ini BNN kan sudah berhasil menangkap yang dikatakan ini kelas kakap begitu kalau soal bandar narkoba begitu. Apakah ini memang berarti soal dari penindakannya sudah tepat yang dilakukan? Saya dan kira, apa yang kurang? Begini, ini kejahatan ini kita harus lihat anatominya ya, bahwa ini kan dia terorganisir. Dia itu ada yang ngirim kan dari luar semua kan. Yang dalam negeri ini produksi dalam negeri ganja saja. Heroin, kokain, morfin itu dari luar, ya. Artinya apa? Dia ada yang mengirim, ada yang memesan, ada yang beli, ada yang menyebar. Harus ada juga yang mengamankan ini, ada yang ngawal. Yang ngawal juga ada. Jadi lawan kita cukup berat, ya. Nah, saya apresiasi kepada kepala BNN, baik yang lama maupun yang baru. Itu sama saja, dua-duanya tujuannya ingin memberantas. Tapi yang sekarang ini saya lihat lebih agresif dia. Ya, agresif dia akan mencoba untuk membendung itu dari luar. Jadi kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara mungkin saja dengan negara lain juga dong Pak. Harusnya dengan negara lain. Maka itu melibatkan di imigrasi, Kementerian Luar Negeri. Mana yang masih ada loophole gitu, yang masih ada celah untuk bisa masih mudah masuknya. Ini jalur laut nih. Semua laut, ya. Kalau kita tinjau, kita datakan seluruh penangkapan di bandara 1 bulan nggak sampai 100 kilo. Tapi kalau lewat laut, satu kali lolos bisa 1 ton lolos loh, ya kan? Apresiasi saya kepada Ibu Susi saat coba lakukan seperti itu. Hajar.
Jadi Angkatan Laut sini, saya senang sekali bahwa Pak Budi Waseso akan mengajak TNI dan TNI Angkatan Laut diajak betul-betul dan serius ini. Ya. Oke, itu kan kalau masuknya ke Indonesia. Sementara kalau di Indonesia sendiri peredarannya tadi kata Bapak masih dikontrol sama orang-orang sudah di dalam, yang di dalam betul. penjara. Kalau dia sudah masuk ke daratan Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, itu sudah seperti pemadam kebakaran saja kan. Apa namanya, mati di sini sangat. Dan apa yang harus dilakukan dong saat ini orang-orang yang sudah divonis mati ini nih, termasuk si Wong Ya, Chiting? tidak ada anu lain bahwa ini harus konsekuen, konsisten dan sesuai dengan komitmen. Ya, Cepat dilakukan karena sudah periode pertama, tahap pertama sudah, tahap kedua sudah, tahap ketiga belum, masih ada 54 47 yang sudah inkrah. Ya, itu harus laksanakan dan tidak ada alasan. Apa alasannya? Saya kira jangan dirahasiakan. Kalau ada dirahasiakan, sampaikan rakyat, nanti jangan sampai nanti ya, jangan sampai wah itu dulu pencitraan saja, peran negara apa dan sebagainya. Sekarang jangan sampai ini Bapak diingatkan lah, ya jangan pencitraan. Apa alasannya? Apa biaya? Apa tempat? Tidak apa-apa. Nah, kalau dari Granat sendiri Pak melihat nih sekarang segala aksi yang sudah dilakukan oleh BNN untuk penindakan begitu ya. Tapi kalau kita berbicara soal usernya, itu di Indonesia sendiri nih justru menurun atau tidak sih Pak? Nah, saya baru dapat kemarin ya. Kalau kami sudah lama user itu, kami kan udah 16 tahun Granat itu ya. Belum ada BNN dulu. Tahun 2000 itu hanya 2,5 juta. Sekarang sudah 5 juta menurut kami. Dan menurut BNN kemarin sudah bukan 4, sekian, sudah 5, sekian. Berarti usernya naik. Iya. Ya, usernya naik. Coba Pak KBNN sendiri yang menyampaikan. Naik. Kenapa kok naik? Nah, berarti bukan gagal di dalam. Memang ada upaya untuk merehabilitasi. Tapi fasilitasnya belum didukung. Infrastrukturnya belum siap untuk itu. Jadi memang masih panjang ya Pak ya persoalan soal narkoba di Indonesia. Tapi ini penting, karena itu demand ya. Harus diputus, supply and demand harus putus. Baik, Pak Asar Suryobroto, terima kasih banyak Sekjen Granat sudah bersama kami di Trending Topic, dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi nominasi penghargaan FFI yang sudah diumumkan. Nah, kita akan hadirkan siapa-siapa saja yang akan menjadi bintang dalam FFI nanti.